Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beluna Dwi Payana, NIM 0220101012. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan melakukan survei, yang ketiga alat ukur apa saja yang digunakan, yang keempat lingkup kegiatan, yang kelima data awal. Yang pertama, latar belakang. Saluran irigasi adalah sebuah sistem atau jaringan yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumbernya, seperti sungai, waduk, atau sumur ke lahan pertanian atau kebun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Membantu mengatur distribusi air yang efisien dan merata agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal, terutama di daerah yang kekurangan curah hujan. Saluran ini bisa berupa saluran terbuka seperti parit atau kanal, atau saluran tertutup seperti pipa. Saluran irigasi memang peranan penting dalam memastikan ketersediaan air yang cukup untuk pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada sistem irigasi untuk mendukung keberhasilan panen. Tanpa sistem irigasi yang efektif, produksi pertanian bisa terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Kemudian tujuan dilakukan survei. Yang pertama, survei saluran irigasi dilakukan untuk menilai kondisi fisik saluran, mendokumentasikan kerusakan yang ada, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, serta untuk merencanakan tindakan perbaikan atau pengembangan sistem irigasi agar lebih efektif dan efisien. 2. Menilai kondisi drainase, mengetahui kondisi fisik dan fungsional saluran drainase yang ada, termasuk apakah saluran tersebut masih efektif dalam mengalirkan air hujan atau berpotensi menyebabkan banjir. Mengidentifikasi masalah drainase, mendeteksi permasalahan yang mungkin ada seperti saluran yang tersumbat, tidak memadai atau rusak yang dapat menyebabkan genangan air atau banjir. Pemeliharaan sistem drainase sebagai dasar untuk merencanakan pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, alat ukur. Alat ukur yang digunakan yaitu meteran roll atau meteran gulung, yang dimana yang dipakai untuk mengukur dimensi saluran seperti tinggi saluran, lebar atas atau lebar bawah saluran. Selanjutnya, lingkup kegiatan atau kondisi existing. Yang pertama, kapasitas terganggu karena banyaknya rumput liar yang menyebabkan saluran tersebut tersumbat dan kondisi irigasi yang rusak dapat mempengaruhi kinerja irigasi. Yang kedua, kapasitas aliran saluran mampu mengairi air dengan baik, memenuhi kebutuhan irigasi di lahan pertanian yang dilayani. Selanjutnya, data awal. Yang pertama, identifikasi lokasi survei, yang dimana lokasi survei yang saya ambil Jalan Dusun Bayan Pengson, Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, pengukuran dimensi saluran. Dilakukan pengukuran dimensi saluran irigasi seperti panjang, lebar, kedalaman, dan bentuk penampang saluran. Yang ketiga, pencatatan kondisi fisik saluran. Kondisi fisik saluran irigasi termasuk adanya kerusakan atau penyumbatan seperti endapan lumpur, tumbuhan liar, atau batuan yang menghambat aliran air. Yang keempat, pencatatan kondisi struktur penunjang. Evaluasi kondisi struktur penunjang irigasi seperti pintu air, jembatan, bendungan, saluran penghubung, dan pompa. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sesuai standar. Yang kelima, pengukuran debit dan aliran air. Masih dapat mengalirkan air dengan kapasitas yang dibutuhkan. Yang keenam, kualitas air. Kualitas air yang mengalir termasuk kandungan zat kimia dan keberadaan unsur-unsur berbahaya dikarenakan pembuangan limbah rumah tangga di saluran irigasi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemanfaatan dan pengelolaan air. Memastikan sumber daya air yang digunakan untuk saluran irigasi dapat memenuhi kebutuhan pertanian tanpa merusak ekosistem lokal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.